Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang satu lifestyle ya, pola hidup yang sekarang ini lazim terjadi di berbagai macam daerah di Indonesia ya, tidak hanya di kota-kota besar tapi sekarang terjadi di hampir seluruh wilayah, yaitu sedentary lifestyle ya, lifestyle yang dimana kita bekerja di dalam ruangan ya, yang hanya duduk, yang hanya terpaku di depan layar laptop, layar komputer atau layar handphone begitu ya, tanpa beraktivitas fisik apapun ya, tanpa melakukan gerakan apapun begitu ya yang melibatkan fisik begitu. Jadi berbeda dengan orang-orang yang bekerja outdoor, yang misalnya harus jalan kaki, harus mobile, harus pergi ke sana ke sini, apalagi yang harus ngangkat barang dan sebagainya. Nah, sedentary lifestyle ini merupakan salah satu penyebab obesitas yang paling lazim terjadi saat ini ya. Jadi sebaiknya tubuh manusia itu disarankan paling tidak berjalan kaki 10.000 langkah. Sementara sekarang ya, dengan sedentary lifestyle tadi ya, kita akan cenderung memang benar-benar menjalani kehidupan yang sangat minim aktivitas fisiknya. Kita hanya duduk gitu ya, paling berangkat dari rumah ke kantor itu pun duduk, misalnya naik mobil atau naik kendaraan atau motor, itu juga minim sekali ya aktivitasnya. Terus kemudian kita duduk di depan komputer, di depan laptop, di depan handphone, dan lagi misalnya kita istirahat, katakanlah break untuk makan siang gitu, karena saking sibuknya kita kadang pesan makanan online ya, yang bisa hanya melalui smartphone begitu. Jadi sama sekali langkah kaki kita itu akan benar-benar sangat minim. Dan lagi ya, di sela waktu luang selepas kegiatan yang kita lakukan itu, kita juga tidak memanfaatkannya dengan melakukan aktivitas fisik, misalnya jalan kaki dan sebagainya, atau berolahraga, jogging seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu penyebab dari banyaknya obesitas yang terjadi saat ini, yaitu sedentary lifestyle, tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, dan belum lagi juga ditambah dengan pola makan yang ya mengkonsumsi makanan-makanan yang instan, siap saji, cepat, karena kita terburu waktu, kita jam kerja kita terbatas, artinya istirahatnya juga dibatasi dan sebagainya, sehingga kita lebih memilih makanan-makanan yang cepat, makanan-makanan yang instan, makanan-makanan yang siap saji, yang tidak butuh waktu untuk memasak terlebih dahulu, untuk memproses makanan itu terlebih dahulu, langsung dimakan ya, yang penting kenyang, terus bisa balik lagi kerja, mengerjakan satu pekerjaan yang tadi kita tinggal untuk beristirahat, untuk makan dan sebagainya. Dan juga ya, pola hidup semacam seperti ini sangat rentan terhadap stres ya, dan ya salah satu akibat dari stres itu adalah sering kita lari ke makanan-makanan ya, makanan-makanan manis atau minuman-minuman manis juga, atau minuman bersoda, atau bahkan minuman beralkohol, untuk melepaskan diri kita dari stres-stres tekanan pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi memang banyak sekali efek samping negatif dari sedentary lifestyle ini gitu. Terus bagaimana kita mensiasatinya supaya kita tidak ya obesitas ya. Terus kemudian obesitas itu pasti akan sangat rentan terhadap berbagai macam keluhan penyakit ya, penyakit-penyakit yang berbahaya, bahkan penyakit-penyakit yang mengancam nyawa kita gitu ya, penyakit jantung dan sebagainya. Itu sangat erat kaitannya dengan sedentary lifestyle itu. Jadi kita bisa mensiasatinya. Kita punya jam kerja, otomatis kita bisa planning berapa lama kerja kita, dan di sela-sela waktu tersebut ya, jangan ada alasan terus kemudian capek dan sebagainya, kalian cuman duduk-duduk saja seharian ya. Jadi
mungkin sepulang kantor atau sebelumnya bangunan lebih pagi untuk jogging, untuk bersepeda, untuk lari, untuk senam, untuk apapun, pokoknya beraktivitas secara fisik, bergerak, ya, itu jalan kaki dan sebagainya. Kalau misalnya akses kalian dari rumah ke kantor misalnya bisa dengan tidak harus dengan kendaraan bermotor ya, mobil atau motor atau naik kendaraan umum atau naik ojek online dan sebagainya, misalnya pakai sepeda bisa, silakan sepeda gitu ya, berangkat sedikit lebih pagi, nanti sampai di kantor kalian mandi dulu dan sebagainya. Atau mungkin kalau bisa jalan kaki, bisa diakses dengan jalan kaki ya silakan jalan kaki gitu ya, nanti bawa pakaian ganti, mandi dulu di toilet kantor gitu, dan nanti kalian akan lebih fresh, lebih akan merasakan banyak sekali dampak positif yang bisa kalian lakukan yang menunjang keseharian kalian. Atau pulang kerja kalian bisa, kan sudah ada schedule-nya ya, jadi lakukan olahraga yang bisa kalian lakukan, mungkin ngajak teman-teman di kantor, mungkin bikin member futsal dan sebagainya seminggu 3 kali misalnya, atau sendiri kalau nggak bisa ngajak teman-teman ya, olahraga yang sifatnya permainan tadi, misalnya futsal atau badminton atau apapun gitu. Saya lihat banyak sekali ya dari satu perusahaan yang bikin grup semacam seperti itu. Atau kalau kalian memang nggak bisa, ya bisa yang olahraga yang sifatnya individual ya, misalnya kalian pergi ke gym, berenang misalnya, atau ya banyak sekali lah. Setidaknya kalian juga bisa melakukan olahraga yang bisa dilakukan di rumah ya, skipping, calisthenics misalnya, atau yang masih sendiri tapi gabung member misalnya ke klub bela diri misalnya, martial arts dan sebagainya, sekarang kan banyak sekali begitu, atau ikut kelas crossfit atau apapun lah, at least yoga dan sebagainya, karena sedentary lifestyle ini silent killer gitu, akan satu masa dimana kalian akan menyadari apa yang sedang kalian lakukan itu tidak baik, tidak sama sekali tidak direkomendasikan berkaitan dengan kesehatan gitu. Dan ya nanti kalau ditambah dengan tadi ya, pola makanan yang ngawur, yang artinya tidak kalian jaga makanannya, asal kenyang, asal enak dan sebagainya, ya akhirnya ya obesitas ya. Obesitas itu merupakan satu bentuk istilahnya pintu gerbang lah dari masuknya berbagai macam keluhan penyakit yang notabene cukup mengerikan dan mengancam jiwa kalian seperti itu penyakit-penyakit jantung, stroke, hipertensi dan sebagainya itu sangat lazim. Diabetes juga ya, itu sangat erat kaitannya dengan obesitas yang terjadi seperti itu. Jadi sedentary lifestyle ya tidak hanya terjadi terhadap kalian yang bekerja juga, yang misalnya kerja di rumah ya, misalnya dengan bisnis online dan sebagainya, itu juga sekarang banyak terjadi yang hanya duduk-duduk saja terpaku di depan smartphone gitu ya, lakukan hal tadi gitu. Saya yakin selama kalian niat, selama kalian memang punya motivasi, ada kok yang namanya waktu, yang namanya kesempatan. Itu bukan sesuatu yang ditunggu untuk muncul, tapi sesuatu yang diciptakan gitu. Jadi kalian punya waktu kalau kalian memang niat pengen olahraga, kalian punya waktu kalau kalian memang niat untuk menggerakkan tubuh kalian gitu. Tapi kalau emang dasarnya malas ya, ngerasa bahwasannya udah capek, udah moodnya jelek karena pekerjaan yang kalian lakukan seperti itu, dan berbagai macam alasan, stres dan sebagainya, ya tidak akan terjadi yang namanya aktivitas fisik atau tubuh kalian yang kalian gunakan untuk bergerak secara optimal. Tidak hanya duduk, tidak hanya terpaku di depan layar monitor seperti itu.
layar komputer atau layar smartphone. Jadi ya sebelum terlambat ya. Dan kalau benar-benar terlambat kalian akan nyesel kalau udah sampai benar-benar obesitas, terus ada keluhan-keluhan dari fisik kalian, atau mungkin ditemukan ya amit-amit lah ada penyakit dan sebagainya, kalian akan menyesali kenapa kalian menjalani sedentary lifestyle ini, terlena dengan hal tersebut dan tidak ingin berubah, tidak ingin membuat tubuh kalian lebih sehat. Oke ya, saya rasa itu seputar sedentary lifestyle dan mudah-mudahan ya menginspirasi, mengingatkan kalian. Mungkin kalian nggak menyadari tentang sedentary lifestyle yang saat ini terjadi terhadap diri kalian, tapi ya mumpung belum terlambat, ayo kita lebih banyak bergerak, lebih aktif, berolahraga supaya tubuh kita senantiasa terjaga kesehatannya. Saya rasa itu, jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage, silahkan di like, dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.